Memang hanya orang-orang yang mengerti dan dipimpin oleh Roh Kudus baru bisa memahami tentang Allah yang kita sembah, Tritunggal. Makanya di sini banyak sekali yang kurang paham, apalagi dari seberang. Ya, dia mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Bukan seperti itu. Tuhan hanya satu, ya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, hanya satu nama, ya. Jadi Allah yang Esa itu dalam satu esensi, ya, namun tiga pribadi. Ya, bukan berarti Allah orang Kristen itu ada tiga, bukan. Allah kita Esa. Di dalam keesaan, di dalam satu esensi, ya. Sebenarnya banyak untuk menganalogikan, ya, namun dalam analogi itu pun memang kita nggak bisa sempurna karena kita ciptaan. Ya, sebagai contoh manusia itu sendiri yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Artinya manusia ini juga esa, ya, antara tubuh, roh, jiwa kita dan termasuk suara kita, ya kan. Saat bayi lahir tentu dia ada tubuh, ada roh, dan ada tangisan atau suara. Hanya saja karena kita ciptaan, tentu saja ketiganya nggak bisa dipisahkan, ya, nggak bisa maha hidup, ya. Kalau kita mati, roh kita keluar dari jasad tubuh kita mati, ya, kembali ke tanah. Karena kita ciptaan. Namun kita ada tiga di sini sebenarnya. Nah, itu sebagai contoh, ya. Hanya saja karena kita tidak maha kuasa, tidak maha hidup, ya, tubuh kita. Maka yang maha hidup yang bisa kembali ke kehidupan, ya, ruh kita kembali ke yang maha hidup. Nah, itu bisa dijabarkan lebih mudah, ya, sebenarnya, ya, dalam perumpamaan seperti itu, ya, atau analogi seperti itu, ya. Namun bagi mereka yang memang belum mengenal, ya, sulit banget. Apalagi Allahnya itu adalah sesuatu hasil pemikirannya sendiri atau otaknya sendiri, kan sulit. Karena dia harus memaksakan bahwa Allah itu harus di bawah kendali otaknya. Itu kalau di luar otaknya atau di luar pengertiannya, dia nggak mau menerima seperti itu. Ya, jadi itulah yang membedakan ajaran kita dengan yang lain, ya, bahwa Allah kita itu maha kuasa. Pasti masih ada satu misteri yang memang sulit dipecahkan. Namanya juga misteri. Namun Tuhan kita jelas, ya. Makanya di dalam kekristenan itu Tuhan yang mencari manusia. Dengan kata lain, manusia itu tidak akan pernah mengenal Sang Pencipta kalau Sang Pencipta itu sendiri tidak berkenan memperkenalkan dirinya. Makanya manusia hanya bisa mengerti Sang Pencipta kalau Sang Pencipta itu berkenan memperkenalkan dirinya. Siapa dia Sang Pencipta? Dia harus memperkenalkan. Tanpa memperkenalkan, manusia nggak akan pernah mencapai ke tingkat itu. Bagaimana mungkin manusia berdosa? Emang lu siapa? Kan begitu. Bisa mengenal Sang Pencipta tanpa Sang Pencipta itu memperkenalkan dirinya. Makanya bagi mereka yang tidak sampai ke tingkat itu, mereka menciptakan Allahnya sendiri, sesembahannya sendiri, seperti itu. Sehingga kalau tidak sesuai dengan otaknya, dia nggak mau menerima. Gitu. Saya sudah mempelajari, ya, khususnya di ajaran yang seberang, ya. Di situ Allahnya tidak pernah memperkenalkan dirinya. Jangankan kepada manusia, pada umatnya, kepada yang diutus pun dia tidak pernah bercengkerama. Ya, itu semua hanya sebuah asumsi, kalau boleh saya katakan, hanya sebuah karangan, karena tidak ada saksi siapapun, kan begitu. Ya, karena itu ajaran yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang pada saat itu di lingkungan sana, di negeri itu. Sedangkan pada saat itu ajaran-ajaran di sana adalah ajaran-ajaran yang menyembah, ya, ilah-ilah bangsa-bangsa. Ya, sebagaimana tadi sudah kita singgung bahwa itu, ya, bahwa iblis saat perang itu, ya, jadi malaikat terang sebenarnya itu semua adalah malaikat Tuhan, namun karena ada satu malaikat dan pasukannya ingin merebut kemuliaan Tuhan, maka terjadi perang, ya, di surga. Maka yang disebut pemberontak atau malaikat pemberontak tadi adalah disebut iblis atau Satan. Dia dilempar ke bumi menjadi ilah-ilah bangsa-bangsa,
menjadi Allah-Allah bangsa-bangsa. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Gus Stephen, Gus Fadil. Terima kasih. Sebentar, clear. Ini sudah clear. Yang saya tanyakan kembali, itu Markona Hambiarwati golongan itu kelompok itu kan kena pasal berlapis ya, 362 sama 378. Betul nggak hambanya? Itu saja ya, pertanyaan saya. Nah, jadi hukumannya berat. Pasalnya kan berlapis karena membengkokkan sejarah, penipuan dan bukan meluruskan, bukan mengasih tambah terang, tambah saksi, tambah terang, malah bikin kacau balau. Lah itu kan pasalnya berlapis itu. Betul. Betul ya, itu yang saya inginkan jawaban tegas. Betul. Jadi pencurian dan penipuan atau pemalsuan ya, itu pasalnya berlapis. Jadi kalau sudah melanggar pasal berlapis, tentu saja berat ya Gus ya untuk diampuni ya Gus ya. Satu-satunya jalan ya dia harus minta pengampunan kepada sang hakim dan mengakui tentang apa yang dia lakukan. Nah kan gitu ya Gus ya. Terima kasih. Lah ini loh puas satu jawaban ini. Puas sekali. Terima kasih semuanya saudaraku. Clear ya. Terima kasih Gus ya, Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Shalom. Ya, terima kasih buat ininya. Silakan Sisika bawa pujian, terus setelah itu kita tutup dalam doa. Karena ini adalah acara kebaktian ya. Iya, Sis Meta tadi katanya ini sudah menyiapkan lagu. Tidak jadi karena di sini sudah jam 1.20 malam. Oh, I see. Sebelahnya nanti bangun. Baik, saya siapkan lagu. Saya nyanyikan lagu ini ya, lagu klasik. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. Mantap. Amin, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya.
Amin, amin. Terima kasih Jessica. Ya, mari kita tundukkan hati. Kita mau tutup acara ini dengan doa. Pak Immanuel, Iya, Bu Meta. kita tutup dalam doa ya. Mari kita satukan hati ya. Dan sebelum saya tutup doa, saya ada satu kalimat singkat ya untuk kita bersama. Hidup ini singkat, saudaraku ya. Berubahlah ketika kamu punya kesempatan. Karena suatu saat ketika kamu ingin berubah, kamu tak punya waktu lagi untuk merubahnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati. Bapa kami yang di surga, kami memuji dan bersyukur padamu ya Bapa. Pada hari ini kami boleh berkumpul di Gerbang Kasih Channel, juga di Lidara Rewawa Channel, dan juga di Bang Yuel Channel untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh yang hadir di room maupun di luar room. Kiranya Engkau berkati mereka, berilah kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya, agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan berkatilah Ibu Meta sebagai Ibu GKJ, sebagai host sekaligus pemilik. Berkatilah dengan yang melimpah berkat kesehatan jasmani maupun rohani. Berkati yang telah melayani dan setia untuk memberitakan Injil keselamatan. Berilah kesehatan kepada Ibu Meta agar senantiasa sehat dan selalu dan terus melayani Engkau dan juga melayani kami yang ada di Gerbang Kasih Channel. Berkati juga Jessica, Susi Melda, Pak Joka, Pak Jika, Pak Agape, Bang Sola, Gus Steven, Pak Pri, Sis Kai, Sis Monita, Pak Lidara, Bang Yuel, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau kuatkan hamba-Mu ini yang Engkau berikan satu mandat untuk memberitakan firman-Mu, untuk menguatkan hati kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, agar selalu hidup di dalam Kristus